وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang fikih jual beli. Salah satu penyebab jual beli menjadi haram yaitu al-gharar. Dan telah kita jelaskan bahwa transaksi hukum asalnya itu mubah, sehingga semua jenis transaksi itu hukum asalnya boleh, kecuali jika di dalamnya itu mengandung satu dari tiga perkara yang menjadikan transaksinya itu menjadi haram. Yang pertama karena dzulum, karena dalam transaksi itu ada kezaliman. Kemudian yang kedua karena al-gharar, karena ada gharar. Kemudian yang ketiga karena riba, karena di dalamnya ada unsur riba. Kita akan membahas satu poin dari sebab-sebab transaksi itu haram dan batal, yaitu al-gharar. Gharar di dalam jual beli. Gharar disebutkan oleh para ulama, gharar itu adalah ma yakunu masturul akibati, sesuatu di mana juntrungnya itu enggak diketahui. Yaitu maksudnya gharar itu sistem jual beli di mana tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, tidak ada sesuatu yang jelas. Sehingga di dalamnya itu ada unsur spekulasi. Ada unsur spekulasi, kita bisa untung besar, kita juga bisa rugi banyak. Kenapa? Karena ketidakjelasan. Ketidakjelasan dalam unsur transaksi itu. Dan al-gharar itu, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan al-gharar itu penyebabnya itu karena satu dari tiga. Penyebab gharar itu satu dari tiga, nanti kita rinci panjang, rinciannya nanti panjang. Yang pertama, gharar itu yaitu sesuatu yang tidak jelas, sesuatu yang tidak pasti, sehingga di dalamnya itu ada spekulasi. Itu penyebabnya satu dari tiga. Yang pertama karena ma'dum. Yang pertama itu karena ma'dum, barangnya nggak ada. Jadi terjadi akad jual beli tapi barangnya nggak ada. Seperti misalkan jual beli habalul habalah. Misalkan kita ada orang dia punya sapi atau punya kuda balap juara satu, kemudian kita katakan nanti anaknya sapi ini saya beli, saya bayar sekarang. Nanti kalau sapi ini punya anak atau kuda ini punya anak, itu saya beli. Ini saya sah transaksi akad jual beli, kemudian saya bayar. Barangnya nggak ada. Yaitu ketika terjadi transaksi itu barangnya nggak ada. Kemudian kedua, penyebab gharar itu al-ma'juz an taslimihi. Barangnya ada tetapi tidak mungkin atau susah untuk didapatkan. Seperti misalkan seperti jual beli al-ba'ir syarid, onta yang lepas, barang yang hilang. Misalkan ada orang punya barang hilang, mobil misalkan hilang, dicuri. Saya katakan siapa yang bisa mengambil, maka wes pokoknya mobil saya jual dengan harga yang sangat murah, sehingga nanti dia itu kalau dapat ya untungnya besar, kalau nggak dapat ya rugi, yaitu susah untuk didapatkan. Seperti misalkan menjual burung yang terbang, yaitu apa? Barangnya ada tetapi susah untuk didapatkan. Kemudian ketiga, penyebab gharar itu karena majhul, karena
sesuatu yang tidak jelas. Baik majhulnya itu karena banyak, nanti majhulnya itu banyak, nanti akan kita sebutkan. Jahalahnya itu banyak, jahalah itu ketidakjelasan, ketidakpastian. Contohnya misalkan ada orang mengatakan bi'tuka ma fi baiti, saya mau menjual rumah, kemudian saya datang ke orang, wis pokoknya isi rumah itu saya jual ke kamu, berapa? 10 juta, pokoknya nanti semuanya saya jual ke kamu. Isinya rumah itu apa saja nggak jelas, sehingga nanti pembelinya itu dia bisa untung bisa rugi. Ketika dia itu misalkan transaksi sah, kemudian dia datang ke rumahnya, barangnya masih penuh, misalkan perabot rumahnya masih penuh, berarti dia untung besar. Tetapi ketika dia datang ke rumah, rupanya perabotnya sudah banyak yang diambil, akhirnya dia rugi. Berarti apa? Ada spekulasi. Ini horornya kuat sekali. Kenapa? Karena jahalah, yaitu sesuatu yang tidak jelas. Oleh itu horor, sesuatu yang horor, jual beli yang horor itu hukumnya haram dan batal, dan penyebabnya itu satu dari tiga ini. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW itu naha an bai'il gharar. Rasulullah SAW itu melarang jual beli yang gharar, sehingga nanti jual beli gharar itu batal, hukumnya haram dan batal. Dan jual beli gharar diharamkan, jual beli gharar itu diharamkan atau tidak dibolehkan jika terpenuhi syarat-syaratnya. Jika semua syaratnya itu terpenuhi, maka jual belinya itu gharar yang tidak dibolehkan. Maka nanti kalau kita bahas di sini itu berarti jual beli gharar itu ada dua macam. Ada jual beli gharar yang tidak boleh. Kemudian yang kedua ada jual beli gharar yang boleh. Walaupun ada ghararnya tapi boleh. Jual beli gharar yang tidak dibolehkan itu kalau di dalamnya ada 4 syarat. Jika berkumpul di dalamnya itu ada 4 syarat, maka jual belinya gharar yang diharamkan. Jika terpenuhi di dalamnya ada 4 syarat. Sebagian ulama nanti mengatakan ada 5 syarat. Kita sebutkan ada 4 syarat saja. Yang paling masyhur sering disebut oleh para ulama, yaitu jual beli gharar itu kalau terpenuhi di dalamnya ada 4 syarat. Kalau salah satu dari syarat ini hilang, maka berarti jual beli ghararnya boleh. Yang pertama, syarat yang pertama, ayyakunal ghararu katsiran. Jika ghararnya itu prosentasenya besar, ghararnya itu prosentase ghararnya itu besar, maka jual beli yang ada gharar tapi prosentase ghararnya itu kecil boleh. Jadi pahami di sini, tidak semua jual beli yang gharar itu batal. Kita katakan ada jual beli gharar yang boleh, ada juga jual beli gharar yang tidak dibolehkan. Syaratnya apa? Yang pertama, yang tidak boleh itu jika prosentase ghararnya itu besar. Tetapi kalau ghararnya itu prosentasenya kecil, maka boleh. Pertanyaan terus, menakar besar dan kecilnya itu pakai apa? Maka yang berjalan di para ulama itu mereka memakai adat, sehingga budaya kita itu ini menganggap ini itu prosentase ghararnya itu, ketidakjelasannya itu besar atau kecil, itu nanti biasanya kembali ke adat. Dan itu sepakat para ulama bahwa jual beli yang ada ghararnya tetapi prosentasenya kecil itu sah jual belinya. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ajma'al ulama, para ulama sepakat ala annal gharar al-haqirah, bahwasanya gharar yang kecil, yang prosentasenya itu kecil, la yu'athiru fi sihhatil aqdi, tidak mempengaruhi sahnya akad jual beli. Lidza ittafaqu, oleh karena itu ini beberapa contohnya. Lidza ittafaqu ala jawazi ijarati dari syahran, maka itu ulama sepakat transaksi menyewa rumah 1 bulan. Misalkan ini ada rumah disewa 1 bulan, 1 bulannya berapa? Misalkan 5 juta. Pertanyaan, 1 bulan itu berapa hari? 1 bulan itu berapa hari? Ada terkadang kalau bulannya hijriyah ya 29, kalau tidak 29 ya 30.
Kalau Masehi bisa 30, bisa 29, 31. Nah, sehingga apa? Sehingga di sini ada gharar. Ya kan? 1 bulan, Masehi saya menyewa rumah 1 bulan 5 juta, gharar di situ. Kenapa? Karena harinya itu nggak pasti gitu loh. Antara bulan ini dengan bulan besoknya saja beda gitu loh. Jumlah harinya itu. Berarti di situ ada gharar, tapi ghararnya itu sangat kecil. Kenapa? Karena ghararnya cuma 1 hari, 2 hari saja itu. Apalagi kalau hijriah cuma 1 hari. Dibandingkan dengan 1 bulan 29 yang itu pasti. Kan cuma bedanya itu kan kalau hijriah itu 29 atau 30 kan itu. Berarti ghararnya itu sangat kecil sekali prosentasenya. Maka kalau seperti itu hukumnya boleh. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, gharar yang syarat yang kedua itu yang dilarang itu alla yakunal ghararu mimma la yumkin at-taharrus anhu. Gharar selama, yaitu gharar yang dilarang itu ketika gharar itu tidak mungkin kita itu berlepas diri. Itu kita nggak mungkin berlepas diri dari itu. Sebuah transaksi jual beli kalau tidak mungkin kita itu bisa melepaskan gharar, maka ghararnya itu boleh. Tetapi kalau kita itu bisa melepaskan, maka tidak dibolehkan. Contohnya misalkan menjual rumah, jual beli rumah. Pertanyaan, apakah kita itu tahu pondasinya kayak apa? Pondasinya rumah itu kayak apa? Nggak tahu. Pondasinya itu bentuknya kayak apa? Demikian juga kita jual kain, misalkan jual beli kain atau sarung atau yang lainnya itu. Pertanyaan, kain itu benangnya dari apa? Itu kan gharar juga di situ itu. Tapi ghararnya itu nggak mungkin kita bisa lepaskan. Kita tidak bisa melepaskan gharar seperti itu. Maka sebuah akad jual beli di mana gharar tidak bisa dilepaskan, gharar tidak bisa dilepaskan, maka jual beli hukumnya boleh. Kemudian yang keempat, ayyakunal ghararu asolatan la taba'an. Jika gharar itu menjadi asli dalam akad, gharar itu menjadi asli, bukan sebagai penyerta. Jadi kalau akadnya itu, aslinya akadnya itu dibangun di atas gharar, berarti hukumnya batal jual belinya itu. Tapi kalau ghararnya itu sebagai penyerta, maka hukumnya boleh. Contohnya misalkan, saya contohkan beberapa contoh. Misalkan kita ada orang, misalkan dia itu tertarik dengan sapi. Misalkan ada sapi, sapinya bagus. Kemudian sapi itu hamil, sapinya itu hamil. Maka orang itu membeli sapi yang ada di perutnya. Misalkan ini hamilnya ini, saya beli janin sapi ini 1 juta. Terjadi transaksi, serah terima ada itu, maka itu ghararnya menjadi asal. Ghararnya menjadi asal, kenapa? Karena transaksinya itu dibangun di atas gharar. Bagaimana hukumnya? Hukumnya batal, jual belinya batal. Berbeda nanti kasusnya kalau ghararnya itu sebagai pengikut. Contohnya misalkan sapi, ada sapi itu karena dia hamil, kalau dia tidak hamil itu harganya 10 juta. Tapi karena sapi itu hamil, akhirnya harganya menjadi 11 juta. 11 juta. Lah 1 jutanya itu dari mana? 1 jutanya dari janinnya itu. Tetapi janinnya itu sebagai penyerta. Ya, janinnya itu sebagai penyerta. Terus bagaimana transaksinya itu? Boleh. Gimana, tergambar? Paham ya? Paham ya? Jadi misalkan gini, kalau transaksinya itu dibangun di atas gharar, ghararnya itu sebagai asal transaksi, maka batal. Tapi kalau transaksinya itu ghararnya sebagai pengikut, maka hukumnya boleh. Ya, misalkan ini tadi kita sebutkan sapi hamil. Kalau transaksi jual beli itu dibangun di atas janin yang belum jelas ini janinnya itu, nanti lahirnya itu hidup atau mati nggak jelas, bentuknya kayak apa nggak jelas. Orang jual beli janin yang masih dalam perut, maka berarti jual beli ghararnya itu asli dalam akad. Kalau seperti ini apa? Batal. Ya. Berbeda kalau kita itu jadikan janin itu sebagai pengikut. Karena sapinya itu hamil, yang aslinya harganya 10 juta menjadi 11 juta, 1 juta tambahan untuk janinnya.
Nah kalau seperti ini hukumnya apa? Hukumnya boleh. Ada gharar nggak? Ada. Ghararnya jarinnya itu gharar, tetapi hukumnya boleh. Atau contohnya misalkan gini, saya memiliki pohon mangga. Saya punya pohon mangga. Kemudian pohon mangga saya itu sudah berbuah kecil-kecil. Setelah bunga keluar buahnya kecil. Kalau transaksi jual beli dibangun di atas buah mangga yang masih kecil, maka hukumnya ghararnya itu dominan dalam asal transaksi, maka jual belinya batal. Tapi kalau transaksinya itu ghararnya sebagai pengikut, contohnya misalkan saya punya pohon mangga yang mana pohon mangganya itu sudah berbuah, saya menjual pohonnya semua. Saya menjual pohonnya semua, maka itu hukumnya boleh. Walaupun harganya mahal. Mahalnya kenapa? Karena sudah berbuah. Itu nggak ada masalah. Kenapa? Karena itu sebagai pengikut. Seperti misalkan lagi contohnya misalkan orang menjual susu. Orang menjual susu yang masih di dalam kantong susu. Misalkan susu kambing, susu sapi, sapi Etawa, misalkan kambing Etawa, atau binatang yang mahal susunya, saya beli susunya yang masih di dalam. Bagaimana hukumnya? Hukumnya nggak boleh. Kenapa? Karena belum jelas ini saya peras itu dapat berapa, takarannya berapa, nggak jelas. Kualitasnya apa, nggak jelas. Maka kalau seandainya saya membeli susu yang masih di dalam kantong susunya, nggak boleh. Tapi kalau saya itu membeli sapinya, harganya menjadi mahal karena susunya itu dalamnya itu bagus, maka seperti itu hukumnya boleh. Kenapa? Karena ghararnya sekarang sebagai tabak, sebagai penyerta, bukan sebagai asolah dalam akad, sebagai asal usul akadnya. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, gharar ayyakunal ghararu fi uqudil muawadhat. Jika gharar itu ada dalam transaksi jual beli, yaitu ditujukan untuk mencari untung. Jadi kalau akadnya itu untuk cari untung, nanti cari untung itu bisa karena baik jual beli, atau karena pekerjaan, atau karena sewa menyewa, itu kan tujuannya untuk mendapatkan untung. Tapi kalau akadnya itu tabarruat, akadnya itu tabarruat itu seperti kita itu ya sosial, maka gharar dalam akad tabarruat itu boleh. Seperti hibah, misalkan saya katakan kepada anak saya, misalkan, nak, saya berikan kepada kamu rumah beserta isinya. Isinya itu apa saja, nggak tahu isinya itu. Gharar, tapi boleh karena akadnya bukan untuk mencari untung, akadnya itu tabarruk. Contohnya lagi misalkan wakaf, saya mewakafkan tanah yang ada di sana. Ukurannya berapa? Nggak tahu saya itu. Yang penting saya itu punya tanah di sana, saya wakafkan. Akadnya gharar. Kenapa gharar? Karena jumlahnya nggak jelas. Boleh nggak seperti itu? Boleh, karena itu bukan untuk mendapatkan untung, tetapi akadnya tabarruk. Wasiat juga sama. Kalau akadnya tabarruk boleh. Nah, jadi intinya di sini berarti gharar itu nanti menjadi haram atau menjadi membatalkan akad jual beli itu kalau terkumpul 4 syarat. Jika salah satu dari 4 syarat itu hilang, maka berarti boleh. Jadi 4 syarat. Yang pertama, kalau ghararnya itu dominan, prosentasenya besar. Nanti kalau ditanya, lah prosentasenya itu gimana cara menetapkan? Kembali ke uruf, kembali ke budaya. Di kita ini termasuk ini ghararnya besar atau tidak itu. Biasanya nanti kalau orang itu sudah biasa melakukan transaksi seperti itu, masyarakat itu sudah mengamalkan transaksi seperti itu biasanya boleh. Dan itu nanti banyak transaksi, hampir semua transaksi itu banyak yang gharar. Pasti banyak yang gharar, tetapi hukumnya boleh. Kita makan, misalkan kita makan di warung makan. Kita makan di warung makan itu gharar. Kenapa gharar? Karena bumbunya itu seberapa, apakah ini nasi ini dengan itu sama, itu semuanya ketidakjelasan semua itu. Tetapi prosentasenya kecil. Kenapa? Karena manusia sudah mengamalkan itu, yaitu sudah menjalankan transaksi itu dan sudah berjalan, maka tidak ada masalah hukumnya, boleh.
Kemudian yang ketiga, jika gharar itu tidak menjadi asal dalam akad, tetapi sebagai pengikut. Kalau menjadi asal dalam akad, maka tidak boleh. Kemudian gharar itu dia itu terjadi pada akad muawwadhah, yaitu akad tujuannya untuk mendapatkan untung. Tetapi kalau dia itu tujuannya untuk tabarruk, maka tidak ada masalah. Kemudian kita sebutkan juga kalau gharar itu sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Tetapi kalau bisa dilepaskan, maka boleh. Nah, berarti gharar itu tidak semua gharar itu dilarang. Tidak semua gharar itu dilarang. Ada beberapa transaksi gharar itu terjadi dan boleh dan sah. Kemudian biasanya gharar itu terjadi pada beberapa tempat, yaitu ada tempat-tempat gharar itu ada, mawadhi'ul gharar itu ada. Para ulama mengatakan tempat-tempat yang sering terjadi gharar itu atau sisi-sisi gharar itu ada 8. Sisi-sisi gharar itu ada 8. Biasanya nanti seringnya di situ. Seringnya itu di 1 dari 8 itu. Yang pertama fil wujud, dilihat dari sisi keberadaan bendanya, yaitu bendanya itu ada atau tidak. Sesuatu yang tidak ada, jika akad jual beli di atas benda yang nggak ada, maksudnya keberadaannya itu masih meragukan ada atau tidak bendanya itu, itu biasanya sering ghararnya seperti itu, dan itu gharar yang nggak boleh. Jadi yang pertama itu sisi gharar itu biasanya terjadi pada wujud, pada keberadaan benda. Kemudian yang kedua, biasanya terjadi pada al-husul ba'da an alimal wujud. Bisa didapatkan atau tidak. Tahu wujudnya itu ada wujudnya. Tapi bisa diambil atau bisa didapatkan atau tidak gitu. Seperti misalkan ada orang, dia itu punya burung mahal, apalagi burung untuk lomba burung misalkan mahal sekali itu, lepas burungnya itu, burungnya terbang, akhirnya di situ dijual. Udah wis, burung saya jual, yang aslinya itu harganya 100 juta, saya jual cuma 5 juta saja. Burungnya ada nggak? Ada. Burungnya itu ada, tapi sudah terbang gitu. Pertanyaan di sini, pasti bisa didapatkan atau tidak? Masih kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Sehingga ghararnya itu bukan pada wujudnya, ghararnya itu pada mungkin didapatkan atau tidaknya. Yaitu mungkin bisa didapatkan atau tidak, maka berarti ghararnya terletak pada husulnya. Kemudian yang ketiga biasanya gharar itu terjadi pada al-baqa' ba'da an alimal wujud. Apakah bendanya itu masih tetap ada atau tidak? Sudah ada, bendanya itu sudah ada, tapi apakah bisa tetap sampai waktunya tiba atau tidak? Contohnya misalkan saya membeli buah yang ada di atas pohon yang belum matang. Buahnya ada, bisa didapatkan, tapi yang ketiga itu masalahnya itu, apakah buahnya itu akan terus seperti itu, nempel di pohon itu sampai nanti masa panen tiba? Belum tentu. Kalau terjadi musibah, kebakaran, atau kena banjir, atau roboh, kan nggak tahu juga itu, ada spekulasi besar. Ya berarti apa? Berarti bendanya ada, wujudnya ada, bisa didapatkan, tapi bakoknya itu terus menerus ada nggak barangnya itu sampai nanti masa tiba itu, belum tentu juga. Seperti tadi misalkan jual beli janin, bendanya ada, bisa didapatkan, tetapi apakah masih ada di janin di dalam perut itu sampai nanti masa melahirkan? Belum tentu juga. Ya, kalau seandainya induknya itu mati, maka berarti janinnya ikut mati juga. Berarti ghararnya itu terdapat pada sisi bakoknya. Jadi yang pertama wujud, dilihat dari wujudnya. Kemudian yang kedua husulnya, mendapatkannya. Kemudian yang ketiga bakoknya, yaitu keberadaan terus menerusnya. Kemudian yang keempat, sisi gharar itu terdapat pada jenisnya.
yaitu jenisnya. Seperti tadi misalkan saya menjual semua barang yang di rumah, jenisnya apa saja? Nggak jelas jenisnya itu. Ya, jenis. Saya menjual kepada kamu binatang, binatangnya binatang apa gitu? Nggak jelas. Jadi jenis. Kemudian yang kelima, finnau, yaitu setelah jenisnya kemudian cabang dari jenisnya. Misalkan saya menjual kepada kamu sapi, tapi sapinya itu sapi kayak apa gitu? Yaitu misalkan nggak jelas. Apa itu sapi metal? Saya menjual kepada kamu mobil. Mobil misalkan mobil Avanza, Avanza tahun berapa? Jadi noknya itu nggak jelas. Kemudian yang keenam, terjadi padamnya kedar, takaran. Terjadi takaran. Seperti misalkan jual beli sobiroh. Ada namanya jual beli sobiroh. Sobiroh itu apa? Jual beli satu karung. Satu karung, misalkan karung gandum atau karung. Jadi barang yang ada dalam karungan. Kalau takarannya itu jelas, satu karung itu beratnya itu misalkan 50 kilo, nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau karungan itu nggak jelas takarannya itu, yang penting pokoknya satu karung harganya sekian. Berapa takarannya? Ya bisa sekian, bisa sekian gitu. Nah itu gharar. Ghararnya pada apa? Pada takarannya. Seperti yang sering itu, takaran itu jual beli bensin eceran. Nah itu jual beli bensin eceran itu takarannya berapa itu? Pasti itu enggak, pasti takarannya itu sama enggak gitu? Kan biasanya orang belinya kan 1 liter kan itu. Akadnya itu kan jual 1 liter sekian. Mas saya mau beli bensin 1 liter. Orang menganggap itu literan gitu. Yang diwadahi botol itu. Padahal terkadang bisa 1 liter, bisa kurang, bisa dan yang lainnya masih jelas belum jelas itu. Takarannya itu berapa gitu. Kemudian yang ketujuh, fita'yin. Ta'yin itu kepastian bendanya. Saya mau menjual ke kamu motor. Motor apa? Motor ini. Rupanya dia itu punya 2 motor itu gitu. Lah ketika terjadi akad itu motor yang mana gitu. Yang pasti itu yang mana? Motor yang ini atau walaupun sama itu, tapi yang baru atau yang lama. Nah, itu enggak jelas. Saya jual kepada kamu baju yang kemarin saya pakai di nikahan gitu. Padahal dia nikahannya itu pakai 2 baju gitu. Nah, baju yang mana? Itu enggak jelas. Berarti ta'yinnya secara pastinya itu yang mana? Kemudian yang ke-8, jual beli yang gharar itu biasanya sering terjadi pada waktu. Terjadi pada waktunya. Misalkan saya membeli motor, saya beli motor kamu, kapan bayarnya? Nanti bayarnya kalau saya dapat THR. THR jelas. Saya dapat bonus. Bonusnya kapan? Ya nggak tahu itu. Kapan nggak tahu itu. Termasuk bonus juga itu THR. Kalau nanti saya dapat THR, THR-nya itu kapan itu? Apakah THR-nya itu tengah Ramadan atau pas hari raya atau hamil berapa? Itu berarti kan terjadi gharar pada kepastian waktunya. Kepastian waktu serah terimanya. Nah, jadi itu gharar. Jadi biasanya itu jual beli gharar itu seringnya terjadi pada 8 sisi ini. Terjadi pada 8 sisi. Ketika sudah terjadi pada 8 sisi ini, maka jual belinya itu gharar. Terus apa contoh-contoh jual beli gharar itu? Nanti banyak sekali. Sebenarnya jual beli gharar itu banyak. Kalau kita perhatikan itu banyak sekali itu. Jual beli gharar. Biasanya nanti kalau di pembahasan fikih yang lama klasik, itu nanti ulama-ulama itu sering menyebutkan contoh-contoh di waktu itu. Yang sering terjadi di waktu itu. Tetapi terkadang jual beli yang sistem klasik itu sudah nggak dipraktekkan lagi di kita. Akhirnya nanti muncul jual beli gharar yang kontemporer, yaitu kontemporer, dan itu banyak yang terkadang kita itu sempat bingung juga itu. Kita akan sebutkan beberapa contoh jual beli klasik, ya mungkin masih ada mungkin prakteknya di beberapa tempat. Kemudian juga jual beli yang kontemporer, beberapa contoh saja supaya kita tergambar, oh rupanya ini gharar ini. Dan nanti jual beli gharar itu beda dengan judi. Walaupun hampir sama, samanya itu sama-sama jahalahnya, sama-sama ketidakjelasan, spekulasinya tinggi. Tetapi nanti ada perbedaan. Saya sebutkan beberapa contoh saja. Contoh yang pertama, jual beli yang gharar itu
jual beli bai'us samak fil ma'. Ini yang sering disebutkan sama ulama-ulama klasik. Kalau kita baca kitab fikih klasik, nanti sering kita mendapatkan itu, contoh-contoh itu. Bai'us samaki fil ma', menjual ikan yang di air. Yaitu yang di air itu maksudnya apa? Kolam ikan. Tapi jumlahnya itu berapa itu? Jumlah ikannya itu berapa? Maka itu nanti ada spekulasi besar. Contoh lagi misalkan yang sama dengan ini, seperti misalkan kalau kita itu menjual buah yang masih di tanah. Boleh nggak menjual buah yang masih di tanah misalkan? Maka itu nanti terjadi khilaf kalau itu diantara para ulama. Selama itu sudah matang, yaitu sudah matang itu sudah bisa dipanen. Kemudian ada orang yang bisa mentaksir dengan pengalaman dia, maka sebagian ulama membolehkan. Walaupun sebagian ulama lagi mengatakan gharar, dan ghararnya itu besar. Ghararnya itu besar. Biasanya kalau jual beli yang buah-buahan atau biji-bijian yang di tanah itu, kalau seringnya itu jual beli singkong itu biasanya seperti itu, masih di tanah. Kalau kacang, terkadang kacang juga, kentang, itu biasanya seperti itu, yaitu orang membeli tapi itu masih bijinya itu masih di tanah. Pokoknya ini satu peta ini saya beli sekian, nanti biasanya mereka mengeluarkan tim untuk memanen. Itu tetap itu gharar. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini itu spekulasinya tinggi atau tidak. Maka kita katakan kalau memang sudah siap dipanen, barangnya itu sudah siap, sudah ada berarti kan. Ini nanti beda dengan buah yang ada di atas pohon. Kalau buah itu kan sudah kelihatan kan itu, matang dan tidaknya sudah kelihatan. Nanti tinggal ahli taksir yang mentaksirkan. Misalkan tinggal ditaksirkan. Oh ini kalau buah seperti ini, itu kemungkinan nggak keluar dari 1 ton ini. Nah, berarti kan ada ahli taksir yang sudah terbiasa. Tapi syaratnya apa? Syaratnya itu sudah siap untuk dipanen. Kalau sudah siap dipanen, maka tinggal datangkan ahli taksir. Maka nanti berarti hukumnya boleh. Bai'us samaki fil ma', jual beli ikan yang masih di air. Bai'ut thair fil hawa, contoh lagi jual beli burung yang terbang di udara. Bai'ud dhal, menjual barang hilang. Saya punya barang hilang, kemudian saya jual ke orang. Nanti kalau dia itu dapat, ya untung besar. Kalau dia itu nggak dapat, rugi dia itu. Tapi prosentasenya ada. Bai'ul abdil abik, menjual budak yang lepas, budak yang melarikan diri. Bai'ul jamali syarid, menjual onta yang lari, onta yang lepas. Bai'ul hamli, menjual janin. Wa bai'i hamalil hamal. Kalau zaman dulu itu sampai ada seperti itu, namanya jual beli hamalil hamalah, yaitu habalal habalah, yaitu binatang yang dia itu menang juara dalam perlombaan kuda misalkan di Arab itu, misalkan ini kuda paling bagus, itu anaknya dia dan anaknya itu sudah dijual. Dibayangkan itu, anaknya dan cucunya itu sudah dijual itu, padahal semuanya belum ada itu. Jadi misalkan ini juara lomba, menang juara 1, langsung datang orang, saya beli anaknya. Berapa harganya? Misalkan 5 juta, saya bayar. Nah, nanti tinggal saya tunggu anaknya itu. Ada lagi yang setelah itu apa? Saya beli anaknya itu. Jadi anaknya itu sudah bisa dijual belikan. Kalau di Arab seperti itu zaman-zaman dulu. Nah, ini hukumnya apa? Hukumnya nggak boleh. Kemudian seperti juga jual beli yang sering disebut oleh para ulama zaman dulu itu bai'ul laban fid dhar'i, menjual susu yang masih di tempatnya, yang belum diperas. Ini contoh kalau kita sering membaca ulama-ulama klasik itu sering nanti menyebutkan contohnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh di kita, contoh di jual beli kontemporer kita. Ada di antara jual beli yang horor, dan itu sebenarnya sering terjadi. Contohnya misalkan asuransi itu horor, kuat sekali horornya itu, tinggi prosentasenya itu. Maka sistem asuransi, maka itu horor. Berarti asuransi itu transaksi yang haram, dan transaksi yang batal. Pertanyaan lah, kalau saya ikut transaksi asuransi, kemudian saya itu jadi saya itu sudah membayar sekian,
qadarullah misalkan terjadi musibah misalkan itu, saya mendapatkan berlipat-lipat, boleh nggak berlipat-lipat itu? Kata para ulama, yang boleh diambil itu sesuai dengan kadar yang kita bayarkan. Seperti kadar yang kita bayarkan. Terkadang itu ada di antara akad atau transaksi itu yang harus ada asuransi. Sehingga kita itu kalau membayar sesuatu itu sudah ada di dalamnya, itu jasa asuransi itu sudah ada. Sehingga kalau terjadi sesuatu itu kita mendapatkan barang itu. Seperti misalkan kita beli motor, itu sudah ada asuransinya. Sehingga kalau ada orang meninggal kecelakaan itu kan tiba-tiba datang asuransi kan itu. Itu. Bagaimana asuransi ini, hukum seperti ini? Hukumnya nggak boleh, kecuali sesuai dengan kadar yang kita bayarkan. Nanti beda asuransi itu dengan, jadi ada asuransi yang konvensional, ada juga nanti asuransi yang itu syariah, tetapi biasanya tidak dinamakan dengan asuransi, tapi biasanya dinamakan dengan takaful dan tadamun. Sistemnya apa? Sistemnya itu kayak orang ya patungan lah itu, istilahnya itu kayak kita gotong royong, akad gotong royong. Itu modelnya ambil sama asuransi, tapi akadnya beda. Dan itu boleh. Misalkan kita punya pengajian seperti ini, jumlahnya misalkan 100 orang. Setiap ada pengajian, ada yang bayar semua 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti siapa yang sakit dari kita, maka nanti ditanggung dari uang itu. Nah, itu namanya akadnya, namanya gotong royong. Dan itu yang ada di BPJS kita. Ya paham ya? Jadi BPJS kita itu bukan sistem asuransi, bukan. BPJS itu sistemnya itu adalah gotong royong atau tadamun, yang diiskalkan oleh usaha-usaha kita itu bukan pada BPJS-nya. Kalau kita itu mendapatkan, misalkan kita sakit, kemudian tiba-tiba kita mendapatkan dari BPJS kan gitu. Kan? Walaupun kan hampir mirip dengan asuransi kan gitu. Saya membayar BPJS, bayar setiap bulan gitu. Pertanyaan, kalau saya nggak sakit untung nggak? Kalau pertanyaan, kalau saya sakit, saya untung nggak gitu? Iya kan antum bingung juga itu. Saya kalau sakit itu untung nggak gitu? Kenapa? Kebanyakan kita itu tidak mengatakan seperti itu, tapi saya itu kayak ibaratnya kayak nolong orang lah gitu. Mungkin ada orang yang miskin, ada orang yang sakit, ya udah dengan uang itu kita ikut bantulah gitu. Ya. Yang menjadi masalah itu bukan di situ. Kalau saya sakit, saya mendapatkan uang banyak kan gitu, karena jasa operasi dari yang mahal, biaya operasinya mahal. Nah, saya itu karena bayarnya cuma BPJS misalkan baru sekali 2 kali bayar, harus operasi mata misalkan biayanya 100 juta itu sudah ditanggung sama BPJS. Kan hampir sama dengan asuransi, tapi ini akadnya gotong royong. Kalau akadnya gotong royong boleh, tapi yang menjadi iskal itu denda keterlambatan. Ya, denda keterlambatan yang itu menjadi iskal di kalangan para ustadz kita. Akhirnya kan sempat diskusi lama sama BPJS pusat, dan katanya itu, wallahu alam, tapi katanya itu mereka itu siap untuk menghapus, yaitu denda keterlambatan. Cuma wallahu alam hasilnya gimana, diskusi dengan ustadz kita. Nah, jadi intinya asuransi itu akadnya gharar, dan ghararnya besar. Contohnya lagi misalkan gharar itu kayak kita masuk di pemancingan ikan. Nah, itu orang yang hobinya mancing itu, pemancingan itu. Orang mancing itu kan dia bayar berapa misalkan ya 10.000. Saya dapat ikan banyak ya alhamdulillah kan gitu. Tapi kalau saya nggak dapat, saya rugi karena saya sudah bayar kan gitu. Nah, itu kan gharar kan itu gharar. Kecuali kalau akadnya nggak seperti itu. Akadnya saya mancing itu saya cuma bayar biaya masuk. Biaya masuknya berapa? 5.000 untuk mendapatkan tempat. Nanti kalau dapat ikan, ikannya ya ditimbang. Dapatnya misalkan 5 kilo, yang bayar. Ya paham ya? Kalau akadnya itu seperti ini, yaitu ikan itu bukan sebagai taruhannya itu ikan itu. Tetapi apa? Saya itu bayar untuk mesan tempat duduk gitu. Untuk tempat duduk lah, saya kalau nanti mancing ya itu bukan itu, saya kalau mancing sama saya bawa pulang ya saya bayar kan gitu. Nah, kalau seperti itu boleh, ya paham ya. Tetapi kalau saya itu bayarnya itu untuk spekulasi ikan, dapat banyak ya untung, nggak dapat ya saya rugi 10.000 yang sudah saya bayarkan itu, maka itu ghararnya besar, ya paham ya.
Kalau pemancingan di sini itu kayak apa modelnya? Ayo suka mancing nggak? Belum pernah. Kalau saya lihat itu, saya tanya teman-teman itu yang biasa mancing itu, modelnya yang bayar. Nanti kalau dapat ikan banyak, ya untung saya kan gitu. Bener nggak itu? Ya kan? Nah kalau saya nggak dapat ikan, rugi kan gitu loh. Itu horornya besar sekali di sini itu. Yaitu horor. Contoh lagi misalkan horor dalam selain misalkan ada kegiatan bayar 50.000 makan sepuasnya. Itu apa itu masih kayak gitu? Festival itu. Pokoknya bayar 10.000 makan sepuasnya itu. Sepuasnya, iya kalau datangnya di awal-awal dapat banyak dia makannya kan itu. Kalau datangnya terlambat habis makanannya nggak dapat kan gitu. Padahal dia sudah bayar kan itu. Nah itu makan yang model seperti ini itu horornya tinggi. Horornya tinggi. Maka kalau horornya tinggi seperti ini, maka hukumnya tidak dibolehkan. Seperti nanti misalkan ya, jadi horor itu banyak sekali sebenarnya. Contoh di kita itu banyak sekali. Termasuk nanti yang dimasukkan horor itu seperti model dropship kita itu. Dropship itu kan horor juga itu. Kenapa? Karena barangnya itu belum tentu ada gitu. Misalkan kebanyakan kita itu jual beli online itu kan orang masarkan barang karena dia itu dapat katalog dipasarkan. Pertanyaan barangnya itu masih ada atau tidak itu, bisa didapatkan atau tidak itu belum tentu juga itu. Kenapa? Karena saya modalnya cuma masarkan katalog, itu kan horor gitu. Walaupun nanti ada solusinya, ada semuanya itu ada solusinya, tetapi tidak mungkin kita bahas di pertemuan kali ini. Jadi intinya di sini jual beli horor itu jual beli yang tidak ketahuan juntrungnya, sehingga masih ada sesuatu yang ketidakjelasan. Itu nanti kalau dalam transaksi jual beli di kita itu banyak sekali, dan itu hampir mirip dengan judi. Tetapi kalau kita ini masuknya ke jual beli, tapi perlu dibedakan, tidak semua spekulasi itu diharamkan. Kenapa? Karena setiap kita itu bisnis itu mesti ada spekulasi gitu. Spekulasi namanya mukhotorah. Yaitu spekulasi yang modelnya mukhotorah itu tidak ada masalah. Misalkan saya beli barang, saya itu masih spekulasi. Nanti saya jual itu untung atau tidak kan itu? Itu kan spekulasi. Tapi yang penting apa? Sifatnya jelas, semuanya jelas. Nah, itu gak ada masalah. Tetapi untung ruginya saya masih spekulasi. Tapi yang menjadi masalah itu ketika horor itu ada pada akad, horor itu ada pada barang, horor itu ada pada uang bayarannya, horor itu terdapat pada waktunya. Ketidakjelasan pada itu, nah itu yang dibahas dalam agama kita. Kenapa? Pertanyaan di sini, kenapa kok horor itu tidak dibolehkan dalam agama kita? Karena agama kita itu menganjurkan kita untuk saling bersaudara, sehingga orang muslim itu saling bersaudara. Maka semua penyebab atau pintu-pintu yang mengakibatkan terjadinya sengketa, cekcok, keributan, maka semua itu ditutup. Riba misalkan, kenapa diharamkan riba? Kalau orang bertanya, lah kan saya dapat manfaat dari riba gitu. Karena riba itu pintu besar untuk terjadi cekcok. Misalkan khomer, kenapa khomer itu dilarang? Karena menyebabkan cekcok, keributan dan yang lainnya kan itu. Sehingga maka itu semua penyebab yang menjadikan kita itu besar sekali kemungkinan untuk ribut, kemungkinan untuk cekcok, kemungkinan untuk jadi masalah itu, maka dalam agama itu ditutup. Walaupun apa? Walaupun menguntungkan. Oleh itu maksudnya apa? Fahami di sini, jual beli yang diharamkan itu bukan karena tidak menguntungkan, membuat orang itu bangkrut, bukan. Ada orang jual beli riba, untung besar dia itu. Tapi kok kenapa diharamkan? Karena itu pintu untuk terjadinya problem, percekcokan, masalah nanti ke depannya itu. Sehingga apa? Sehingga dalam agama kita itu ditutup. Maka itu horor itu kenapa kok diharamkan? Karena potensi untuk terjadinya keributan itu besar. Tetapi kalau horor yang kecil di mana prosentase terjadinya keributan itu kecil sekali, maka itu dimaafkan. Misalkan gini, kita beli makan di sini tuh. Dan kita makan di sini kan terkadang ada kalanya enak, terkadang nggak enak, terkadang kurang garam, terkadang ini, kan horor semua itu. Tapi kan prosentase untuk keributan itu sedikit sekali, kecil lah itu.
maka akhirnya dibolehkan. Maka gharar yang diharamkan itu ketika prosentasenya besar. Kenapa? Karena terjadinya keributan, terjadinya percekcokan di kalangan manusia itu lebih besar lagi. Ya, sebenarnya sini pembahasan kita secara ringkas tentang al-gharar, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti contoh-contohnya banyak lah. Ini disebutkan di sini contohnya banyak sekali di kitab yang saya baca ini, tapi saya tidak bisa menyebutkan semuanya karena terlalu banyak contohnya. Yang bisa di sini pembahasan kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.